Halo semua, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kedengarannya mungkin agak berat ya, pasar modal. Tapi tenang aja, kita bakal bedah ini dengan cara yang super seru. Bayangin aja kita mau masuk ke sebuah supermarket raksasa. Cuma yang dijual di sana bukan snack atau minuman, tapi kesempatan buat kamu ngebangun masa depan finansialmu sendiri. Udah siap? Yuk kita mulai! Coba deh, bayangin sejenak. Kamu suka main game kan? Atau punya merek sepatu favorit? Gimana rasanya kalau setiap kali ada orang yang beli sepatu itu, atau setiap kali jutaan orang mainin game kesukaanmu, kamu ikut dapat untungnya? Wah, keren banget kan? Nah, itu bukan cuma mimpi loh. Caranya ada di dalam supermarket yang bakal kita jelajahi bareng-bareng ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya supermarket raksasa yang dari tadi kita omongin ini? Nah, sekarang kita bakal bongkar konsep dasarnya. Percaya deh, kalau kamu udah ngerti analogi ini, semua hal tentang pasar modal bakal jauh lebih gampang buat dipahami. Jadi intinya begini, pasar modal itu persis, plek ketiplek kayak supermarket. Di satu sisi ada perusahaan-perusahaan gede yang butuh modal buat berkembang, buat bikin produk baru. Nah, mereka ini produsennya, yang naruh barang di rak. Di sisi lain ada kita nih, masyarakat, yang punya dana dan pengen dana itu berangkat. Kita ini pembelinya. Pasar modal itu ya tempat ketemunya mereka dan kita. Sederhana banget kan? Eits, jangan salah, supermarket ini bukan barang baru loh, sejarahnya itu panjang banget. Toko pertamanya aja udah buka dari tahun 1912 di Batavia, zaman Bahela. Terus sempat tutup, lalu pemerintah kita ngebuka lagi di tahun 1977 buat ngeramein ekonomi. Nah, di tahun 1995, dibikin deh buku peraturan resminya biar semua adil. Puncaknya di 2007, dua pasar besar digabung jadi satu supermarket super raksasa yang kita kenal sekarang, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BII. Pastinya supermarket sebesar ini nggak bisa jalan sendiri dong. Harus ada yang ngatur, yang ngawasin, biar semuanya aman dan tertib. Nah, siapa aja sih mereka? Yuk kita kenalan. Coba, kamu bayangin deh, supermarket yang nggak ada manajer, kasir, apalagi satpam. Bisa-bisa kacau balau kan? Orang bisa ambil barang seenaknya. Nah, di pasar modal juga gitu. Perlu banget ada pengelola dan pengawas, buat mastiin nggak ada yang curang dan semua transaksi berjalan lancar. Nah, ini dia, Kepala Satpamnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tugas utama mereka adalah mengawasi semua aktivitas di pasar modal, mastiin nggak ada penipuan, semua informasi penting dari perusahaan dibuka buat umum, dan semua orang main sesuai aturan. Intinya, OJK ada biar kamu bisa belanja dengan perasaan tenang dan aman. Di bawah OJK ada tim manajemen supermarketnya. Pertama, ada BEI. Anggap aja BEI ini manajer tokonya yang ngatur semua produk apa aja yang boleh dipajang. Terus ada KPEI, ini kayak kasirnya. Mereka yang jamin pembayaran kamu aman sampai ke tujuan. Dan terakhir, ada KSEI. Ini tugasnya kayak gudang super canggih, tempat semua barang yang udah kamu beli disimpan dengan aman. Oke, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita udah kenal sama pengelolanya, sekarang waktunya kita lihat-lihat produk apa aja sih yang dijual di rak-rak supermarket ini. Pilihannya banyak banget dan seru-seru loh. Produk yang paling terkenal itu namanya saham. Gampangnya, beli saham itu artinya kamu beli sepotong kecil kepemilikan perusahaan. Mirip kayak kamu beli sepotong pizza dari satu loyang besar. Jadi, kalau kamu beli saham perusahaan game, ya selamat, kamu resmi jadi salah satu pemiliknya, sekecil apapun itu. Kalau perusahaannya untung, harga potongan pizza kamu juga bisa ikut naik. Selanjutnya, ada yang namanya obligasi atau sukuk. Nah, kalau saham tadi jadi pemilik, obligasi ini ibaratnya kamu jadi bank buat mereka. Kamu minjemin duit ke perusahaan atau bahkan ke negara buat bangun jalanan atau sekolah. Nanti, di akhir periode pinjaman, uang kamu dibalikin utuh plus kamu dapat imbalan atau bunga secara rutin sebagai ucapan terima kasih. Nah, buat kamu yang mungkin masih bingung, aduh pusing milih yang mana ya, ada solusi jitu, reksadana. Ini tuh kayak keranjang belanja atau paket combo yang isinya udah diracik sama ahlinya, namanya manajer investasi. Jadi dalam satu keranjang bisa ada campuran saham, obligasi, dan lain-lain. Enaknya, resiko jadi lebih kesebar, dan kamu nggak usah pusing milih satu-satu. Pokoknya ini pas banget buat pemula. Yuk kita bandingin langsung biar lebih jelas. Lihat deh, saham itu bentuknya kepemilikan, risikonya paling tinggi. Kenapa? Ya karena kalau perusahaannya rugi, harga sahammu bisa anjlok, tapi potensi untungnya juga paling gede. Nah, kalau obligasi karena statusnya utang, risikonya lebih rendah. Kalau reksadana ada di tengah-tengah, risikonya udah disebar sama ahlinya.
Jadi tinggal kamu pilih mana yang paling cocok sama profil keberanianmu. Oke, kamu udah tahu produk-produknya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mulai belanja dengan benar dan tentunya aman di supermarket ini? Tenang, aturannya udah jelas banget kok. Setiap tempat pasti ada aturan mainnya kan? Nah, ini dia buku peraturan utama di supermarket kita. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Isinya macam-macam. Salah satunya ngelarang orang dalam perusahaan ngebocorin info rahasia buat untung sendiri. Tujuannya cuma satu, ngelindungin kita semua, para investor, biar permainannya adil. Prosesnya tuh mirip banget sama belanja online. Pertama, kamu harus bikin kartu anggota dulu, atau yang namanya rekening investasi di perusahaan sekuritas. Kedua, tinggal pilih produknya, mau saham, reksadana, atau yang lain. Ketiga, kamu check out atau lakukan pemesanan lewat aplikasi mereka. Dan terakhir, kling, transaksi berhasil. Produk investasi itu resmi jadi milikmu dan langsung disimpan dengan aman di KSCI. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di akhir tur supermarket ini. Pengetahuan yang kamu dapat hari ini tuh baru langkah awal. Yang paling penting adalah apa yang bakal kamu lakuin setelah ini. Coba deh lihat angka di layar ini. Lebih dari 900. Kamu tahu ini angka apa? Ini adalah jumlah perusahaan di Indonesia yang sahamnya bisa kamu beli. Dari perusahaan teknologi, bank, sampai produsen mie instan kesukaanmu, ada lebih dari 900 pintu kesempatan buat kamu ikut tumbuh bareng ekonomi negara kita. Banyak banget kan? Jadi, ada 3 hal penting yang perlu banget kamu ingat. Pertama, supermarket ini terbuka buat siapa aja, termasuk kamu. Nggak peduli modalmu besar atau kecil. Kedua, ingat ya, investasi itu bukan cuma soal duit, tapi tentang rasa memiliki, jadi bagian dari cerita sukses sebuah perusahaan. Dan yang ketiga, ini kuncinya. Jangan pernah berhenti belajar. Semakin banyak ilmumu, semakin jago juga kamu berbelanja. Nah, setelah kita keliling supermarket investasi ini, sekarang giliran kamu. Dari saham yang seru, obligasi yang lebih tenang, sampai reksadana yang praktis. Kira-kira produk mana nih yang bikin kamu paling penasaran buat dicicipi pertama kali? Coba deh pikirin, karena perjalanan investasimu dimulai dari jawaban atas pertanyaan itu.